Pada cerita sebelumnya, Batman, Superman, dan Wonder Woman berada di suatu tempat di Kahndaq. Mereka sedang membahas pelaku pencurian yang ada di Batcave beberapa saat yang lalu. Ya, sampai di seri komik ini, Green Lantern sama sekali tidak muncul pasca dia mengundurkan diri dari tim Liga. Lihat di komik sebelumnya ya, itu terjadi di isu ke-12. Dan sementara itu Firestorm dan Atom sedang berada di Watchtower. Mereka didatangi oleh Despero yang menggunakan cincin Kryptonite sambil berkata, "Di mana Justice League?" Hai semua, kembali dengan DC Indonesia, sebuah channel yang selalu membahas komik dari superhero DC. Tidak hanya itu saja, channel ini juga menyajikan berbagai macam hiburan yang berhubungan dengan dunia DC Entertainment. Dan akhir-akhir ini, kemarin kami telah membuat video pembahasan karakter. Yang pertama yaitu Granny Goodness. Apakah teman-teman sudah melihat video pembahasan karakter dari Granny Goodness itu? Ya, itu adalah salah satu karakter yang ada di Justice League versi Zack Snyder nanti, yang akan tayang di HBO Go Asia pada tanggal 18 Maret nanti. Ya, tinggal beberapa hari lagi ya kan. Jadi jika berbicara mengenai film Justice League Snyder Cut, apakah DC Indonesia akan menjelaskan filmnya nanti? Tulis ya komentarnya, apakah DC Indonesia akan membuat review ceritanya Justice League versi Zack Snyder Cut nanti. Oke, kita kembali ke cerita ini. Tentu saja kami berharap dengan adanya channel ini, para fans DC yang ada di Indonesia bisa saling berkomunikasi, bertukar pikiran, berdiskusi, atau hal yang menarik lainnya. Bagaimana? Setuju kan? Nah, jika setuju, bagi yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe, tombol suka, dan aktifkan tombol notifikasinya. Karena dengan begitu kami pasti lebih bersemangat untuk membuat konten video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Oh iya, follow juga akun Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Justice League volume kedua isu ke-20 ini diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2013 dengan judul isu Secrets. Oke, langsung saja ke ceritanya. Pembuka cerita disajikan dengan narasi yang disampaikan oleh Atomica, dengan gambar yang menampilkan Elemen Woman alias Emily Swank yang sedang membeli makanan untuk rekan-rekannya yang ada di Watchtower. Elemen Woman merupakan rekrutan Justice League yang pertama. Yang kedua adalah Atomica, sedangkan yang ketiga adalah Firestorm. Dengan menggunakan kapal teleportasi, Elemen Woman pun tiba di Watchtower. 5 detik setelah Despero tiba, dia melihat Atom dan Firestorm diserang oleh Despero. Dan terjadilah perkelahian 3 lawan 1. Serangan Despero sangat mematikan. Firestorm lebih banyak berperan dalam serangan Despero, sehingga menghasilkan salju mini dalam serangannya itu. Namun sayangnya Firestorm pingsan akibat serangan yang Despero kuasai dalam perkelahian mereka. Menyebut nama Martian Manhunter, Atomica pun langsung mempertanyakan di mana para senior Liga. Ternyata Superman, Wonder Woman, Cyborg, dan Batman masih membahas tentang insiden yang terjadi di Batcave. Pencurian cincin Kryptonite Superman oleh seseorang yang tidak dikenal. Tiba-tiba Cyborg memberitahukan komunikasi ke Watchtower terputus. Dan lebih lanjut dia menjelaskan, ternyata dia mengetahui bahwa Watchtower telah diserang oleh seseorang. Mengetahui hal itu, mereka pun segera diantar ke Watchtower. Namun sayangnya sistem yang bekerja di sana tidak bisa terkoneksi melalui Cyborg. Sementara itu di Watchtower, Atom yang hampir putus asa untuk menghadapi serangan Despero tiba-tiba dibantu oleh Martian Manhunter. Pertikaian yang sengit pun terjadi, membawa mereka berdua, Despero dan Martian Manhunter, ke planet Mars. Despero bangga dia berhasil melumpuhkan Martian Hunter, tetapi kebahagiaan dia itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Ternyata Martian Manhunter menggunakan telepatinya untuk menyerang Despero, dan akhirnya Despero pingsan dan tergeletak di lantai Watchtower. Superman yang baru tiba di Watchtower pun langsung menyangka bahwa Atomica yang melumpuhkan Despero.
Spontan saja Atom pun seolah-olah yang melumpuhkannya. Padahal sebenarnya tadi dia sudah hampir putus asa untuk melawan Despero. Tiba-tiba Superman pingsan dan terjatuh lemas karena efek kryptonite di cincin yang dipakai oleh Despero. Sementara itu di Happy Harbor, sebuah situs markas pertama dari Justice League of America, Watchtower yang sudah hancur jatuh di sana akibat pertarungan yang dahsyat yang dilakukan oleh Despero. Di sana ada Batman, Cyborg, Wonder Woman, Element Woman, Firestorm, dan Aquaman. Yang jelas Green Lantern sampai saat ini masih belum muncul. Oke, lanjut. Aquaman bertanya kepada Batman, dari mana Despero mendapatkan cincin kryptonite milik Superman itu? Batman pun menjawab, olehnya dia mendapatkannya. Sebenarnya dia membuat backupnya itu untuk antisipasi agar bisa menggunakan kryptonite jika suatu saat nanti Superman akan menjadi suatu masalah bagi mereka. Dan kemudian kita diarahkan ke Batcave, di ruangan rahasia Batman, di mana dia meletakkan kotak-kotak yang berlogo semua pahlawan Justice League itu. Bersama Superman, dia menjelaskan semua perihal tentang kotak-kotak itu. Dan dia juga tahu bahwa Superman dan Wonder Woman ternyata menjalin suatu hubungan. Ya, Superman dan Wonder Woman pacaran. Walaupun agak curiga pada awalnya, tapi akhirnya Batman pun mengetahui hubungan kedua pahlawan liga itu. Ya, kemudian kita melihat Batman meminta Superman untuk membuka kotak yang berlogo kelelawar. Kotak itu tentunya adalah kotak Batman itu sendiri. Namun setelah dibuka oleh Superman, dia terkejut. Batman pun memintanya untuk mengambilnya. Ada yang tahu nggak isi dari kotak itu apa? Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Oke, lanjut. Di halaman selanjutnya, Atomica dihubungi oleh seseorang yang memintanya untuk melakukan misinya. Namun dia tidak bisa melakukan permintaannya itu. Justice League merupakan tim yang baik dan sangat-sangat baik dalam peran mereka masing-masing. Ini merupakan rahasia. Begitulah narasi terakhir yang disampaikan Rhonda Pineda alias Atomica. Dan dia pun menjadi partikel yang kecil mengikuti gelombang frekuensi suara jaringan telekomunikasi. Dan ternyata yang menghubungi mereka adalah Amanda Waller. Ternyata di sana ada Steve Trevor juga. Mereka berdua mempekerjakan Atomica sebagai penyusup di Justice League. Ya, tidak nyangka aja ya. Oke, lanjut. Akhirnya Atom melaporkan kepada Amanda Waller tentang tindakan dan kelemahan Justice League. Wah, ya kan? Kita nggak nyangka nih. Ternyata Atomica adalah anggota resmi dari Justice League of America. Dia dijuluki sebagai The Atom, dan hanya dia yang tahu bahwa perang yang sesungguhnya akan segera tiba di bumi ini. Akhirnya terungkap Atomica adalah agen Argus dan sebenarnya dia juga adalah anggota Justice League of America. Dia dipilih untuk bertindak sebagai mata-mata di Justice League. Next, di beberapa isu kita akan mengetahui siapa sebenarnya Atomica alias Rhonda Pineda ini. Oke, tunggu saja ya. Selanjutnya kita kembali melanjutkan cerita Shazam. Pada kali ini chapter 12 dan inilah ceritanya. Billy Batson yang dicekik oleh Black Adam pun tidak sempat untuk mengucapkan mantranya. Ketika itu Black Adam pun melihat kedua bola mata Billy Batson, sosok seorang anak kecil yang bernama Aman. Tentu hal ini mengingatkannya akan masa lalu. Kita pun diperlihatkan Aman dan pamannya yang bernama Adam diberikan kekuatan oleh The Wizard dari Rock of Eternity menjadi Shazam pada saat itu. Ya, mereka berdua menjadi Shazam. Setelah melihat masa lalunya, Black Adam pun menyampaikan kepada Billy bahwasanya niatnya untuk datang ke dunia ini untuk membebaskan para budak. Sementara itu, para saudara angkatnya Billy yang melihat Billy dicengkeram sambil terangkat ke udara mengambil tindakannya. Salah seorang dari saudara angkat Billy bernama Pedro memiliki ide untuk menabraknya dengan mobil bus. Di saat mobil itu menabrak Black Adam dengan mobil itu, Billy pun terlepas dan terhempas. Seketika itu juga dia mengucapkan mantra Shazam dan dia pun menjadi sosok
superhero yang bernama Shazam. Tapi dengan risiko Black Adam yang mencengkram semua saudara angkatnya itu, dan terlihat si Darla yang paling bungsu terjatuh menggeletak di bawah. Black Adam sambil berkata, pilihan ada dua, berikan kekuatan Shazam atau mereka semua mati. Dan cerita pun diselesaikan pada satu komik penuh pada isu ke-21, chapter 13. Ya, itulah dia teman-teman. Itulah dia cerita Justice League isu ke-20 dan cerita Shazam chapter ke-12. Cerita Shazam ini akan diselesaikan atau ditamatkanlah pada isu ke-21 selanjutnya. Dan cerita Justice League tidak akan diceritakan di isu 21 nanti. Full cerita mengenai Shazam. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Nantikan saja kisahnya. Oke? Baiklah teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada. Kita pun sudah berada di ujung akhir video. Tulis komentar kalian mengenai pendapatnya tentang video komik Justice League era New 52 isu ke-20 ini. Sekali lagi, yang belum subscribe, ayolah subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari DC Indonesia. Jaga kesehatan teman-teman dan tetaplah berpikir positif. Dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.